Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kali ini kita sengaja seperti ini biar suasananya lebih berbeda daripada yang sebelumnya ya. Ya, kita mencari sensasi agar pikiran kita itu lebih plong gitu. Teman-temanku semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, yaitu menciptakan dengan tidak sia-sia. Allah menciptakan alam ini dengan tujuan tertentu, ya, supaya kita bisa berpikir dengan adanya alam ini. Nah, begitu. Jadi apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Pasti ada faedahnya, pasti ada gunanya. Jangankan seperti cacing yang menjijikkan misalnya. Ya. Nyamuk saja itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya nyamuk? Nyamuk salah satu mungkin kita melihat di sisi keburukannya dia menggigit seseorang. Menggigit seseorang sehingga orang itu gatal dan keluar darah. Tetapi di sisi positifnya adalah orang bisa usaha ini bisa usaha itu disebabkan adanya nyamuk seperti perusahaan Baygon, seperti perusahaan Papi dan sebagainya. Itu ada kenapa? Karena adanya makhluk yang bernama nyamuk. Gitu. Nah, jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini apapun itu ada manfaatnya. Seperti kuman, kuman juga ada manfaatnya, saudara-saudaraku semuanya. Apa manfaatnya? Ketika kita kena kuman, kena serangga, maka ketika itu terasalah nikmat garuk-garuk. Ketika kita gatal, ya kita menggaruk badan kita, itu terasa nikmat yang tersimpan yang Allah berikan kepada kita melalui makhluk-makhluk yang kita anggap makhluk itu adalah makhluk yang sangat tidak bermanfaat, tapi di sisi lain adalah bermanfaat. Saudaraku semuanya, apalagi yang bernama manusia. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, anggota badan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar yang baik-baik, kemudian mulut untuk mengucapkan hal yang baik-baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaki diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berjalan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau anggota badan kita tidak digunakan dengan hal-hal yang baik, ya, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa bedanya kita sama hewan-hewan yang lain? Apa bedanya kita sama kerbau? Apa bedanya kita sama gajah? Apa bedanya kita sama ayam, sama binatang-binatang yang lain? Kalau kita hidup hanya keluar kerja, pulang makan, tidur, kemudian malam istirahat, kemudian besok pergi lagi kerja, itu sampai kita akhir hayat. Itu. Kalau itu yang kita kerjakan, apa bedanya kita sama binatang yang lain? Nah, karena kelebihan manusia itu diberikan Allah akal. Akal itulah yang menjadikan manusia itu punya kelebihan, punya keistimewaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu syukuri nikmat akal. Bagaimana cara mensyukuri nikmat akal? Kita pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Kita pikirkan apa isinya ciptaan Allah ini. Apa manfaatnya ciptaan Allah ini. Ya. Dan juga kita pikirkan
Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan langit ini untuk apa? Dan juga kita bisa berpikir, Allah menciptakan langit tidak bertiang, tidak punya tepi, tidak punya ini dan itu, tahu-tahu dia tidak runtuh. Dari awal diciptakan sampai sekarang tidak runtuh. Itu harus dipikirkan. Ya ulil albab, orang-orang yang punya mata hati. Nah, kalau orang yang tidak mau berpikir seperti itu, maka dikatakan dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Itu kan bagus sindirannya. Tapi kalau menurut Al-Quran itu ya sudah bahasa yang level tinggi. Menyinggung seseorang sudah level tinggi. Kalau kita manusia kan beda tuh. Kalau nyuruh orang sholat langsung, sholat, 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 sholat. Udah tua juga. Nah, nggak pernah sholat. Itu kan kasar itu. Tapi kalau Al-Quran itu menyindir manusia, menyindir yang lain, itu dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau menurut kita itu masih lembut, tapi menurut Al-Quran itu sudah benar-benar level tinggi nasihat seperti itu. Apalah tetap akan, apakah kamu tidak punya fikir, tidak punya otak kan itu kan? Gitu. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, itu ya. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu berupa akal yang mesti kita berpikir, pikir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan Allah Subhanahu wa taala kegilaan. Kemarin saya jalan ke pasar melihat orang gila. Padahal orang gila itu gilanya sekitar dalam tahunan ini. Di awal tahun kemarin itu masih biasa saja, badannya masih bersih. Nah, pas saya ke pasar, itu melihatnya badannya udah mulai kelam, udah mulai tidak terurus. Nah, bagaimana posisi kita seperti itu? Dengan akal sedikit itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa seperti itu. Bayangkan itu. Maka nikmat akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, syukurin nikmat akal dengan cara kita berpikir. Dan dengan berpikir itu kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semoga sharing kita pada kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.